Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2021. Perkenalkan, nama saya Helman Hidayat. Saya guru SMA Negeri 1 Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2021. Mohon saran dan masukannya agar di pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah sarapan semua ya? Sudah ya. Oke, silakan sebelum pelajaran dimulai dipimpin berdoa untuk ketua kelasnya. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, selanjutnya biar semangat ya, kalian tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya perhatikan ini video. Sudah ya. Gimana tadi videonya, cukup menghibur? Coba perhatikan slide-nya di sini. Silakan ini dikerjakan, berapa hasilnya kira-kira? Silakan dihitung.
Berapa? 18 A kuadrat. Ada yang lain jawabannya? Berapa? Ayo, berapa? Soal yang pertama, bangku selatan berapa? Ya. 3A. 3A pangkat 1. Bangku utara berapa? 8A pangkat 5. 8A pangkat 5. Oke ya. Jadi coba perhatikan dulu semuanya. Jadi yang benar jawabannya adalah 18A pangkat 2 ya. Jadi 6-nya itu dikuadratkan. Kemudian A pangkat 3-nya juga dikuadratkan. Jadinya di sini ini jadi 36, ini jadi A pangkat 6. Yang di bawah masih tetap ya, tidak ada perubahan. 36 dibagi 2, 18. A pangkat 6 dibagi A pangkat 4, A pangkat 2 ya. Oke ya, jadi paham ya maksudnya yang soal yang pertama ini ya. Berikutnya soal yang kedua. Ya, siapa yang mau jawab? Berapa? 16 ya, sama ya. Kemudian yang F-3 yang ini berapa? 1/4. Untuk yang F3 ya tinggal disubstitusi aja 3-nya ke X ya. Jadi ini 3 tambah 1 kan 4. Jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Kemudian yang F-3-nya min 3 ditambah 1. Jadinya 2 pangkat min 2. Hasilnya 1/4. Berikutnya coba perhatikan di sini anak-anak. Jadi melukis grafik fungsi eksponen. Jadi di sini ada Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 2 pangkat negatif X. Pertama-tama kalian menentukan di sini nilai X-nya ya. Di sini kalian bisa menggunakan nilai X sembarang. Tergantung kalian maunya yang mana ya. Jadi di sini di contoh ini dimulai dari X-nya min 2 sampai dengan 3 ya. Jadi sampai dengan 3. Pada saat X-nya min 2, di sini disubstitusi saja ke sini. Jadi 2 pangkat min 2, hasilnya adalah 1/4. 2 pangkat min 1, hasilnya 1/2. Sampai seterusnya. 2 pangkat 3 yang ini adalah 8. Jadi itu untuk fungsi yang pertama. Kemudian untuk fungsi yang kedua, di sini ini lawannya dari ini ya. Kalau tadi 2 pangkat X, sekarang 2 pangkat negatif X. Jadi di sini kalian sama caranya juga dengan substitusi nilai X. Jadi min 2-nya ini gantikan ke sini. Jadi 2 pangkat min, kemudian ini ganti min lagi. Min 2, min ketemu min jadi plus. Jadi min ketemu min plus 2. Artinya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Kemudian min 1 juga sama, 2 pangkat min, di sini diganti min 1, hasilnya 2 pangkat 1, yaitu 2. Dan seterusnya sampai ke paling akhir ini. Pada saat X-nya 3, berarti 2 pangkat negatif 3. Jadi 3-nya ini di sini karena min 3, berarti supaya positif jadi 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Baru kemudian kalian anak-anak untuk menggambar grafiknya kalian tinggal membuat garis sumbu X, kemudian di sini sumbu Y. Untuk yang Y sama dengan 2 pangkat X, bagian sini ya, kalian tinggal menghubungkan min 2,1/4, min 2,1/4. Di sini titiknya ya. Kemudian min 1,5, min 1,5 berarti di sini.
ini setengah, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Kemudian kalau sudah titik-titiknya itu ditentukan, baru kamu tinggal merakitnya ya, meneruskannya sehingga terbentuklah sebuah kurva atau grafik fungsi. Untuk yang biru ini, yang grafik berwarna biru ini punyanya Y sama dengan 2 pangkat X. Untuk yang berwarna ungu ini 2 pangkat negatif X. Jadi ini menghadap ke kiri, yang ini menghadap ke kanan ya. Oke ya. Jelas di sini ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut? Jelas ya? Oke, berikutnya anak-anak di situ ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah menganalisis penyelesaian fungsi eksponensial menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian yang kedua, menyajikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Berikutnya sebagai motivasi ke kalian, jadi anak-anak, jadi untuk fungsi eksponen ini, berbagai permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan fungsi eksponensial banyak kita jumpai. Namun dengan konsep eksponen, permasalahan tersebut dapat kita pecahkan. Nah, di sini permasalahannya misalnya dapat berupa menghitung bunga majemuk, kemudian pertumbuhan populasi dan peluruhan zat radioaktif dan lain-lain. Jadi itu yang bisa kalian hitung dalam mempelajari fungsi eksponensial. Jadi banyak sekali manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya anak-anak, untuk kegiatan intinya seperti biasanya kalian itu akan dibagi menjadi kelompok-kelompok ya, yang beranggotakan 3 sampai 4 orang, dan yang kedua masing-masing kelompok nanti menerima LKPD, dan yang ketiga mendiskusikan LKPD-nya, yang keempat adalah presentasi, dan yang kelima kelompok lain bisa menanggapi apa yang dipresentasikan oleh temannya ya. Kemudian di sini catatan ya, seluruh aktivitas peserta didik akan diamati dan dinilai. Jadi kalian harus kerja sungguh-sungguh bersama teman sekelompok kalian. Jangan ada yang bengong, jangan ada yang bercanda ya. Kalian harus sungguh-sungguh mengerjakan LKPD ya. Nah, sekarang coba perhatikan slide-nya. Di sini permasalahan yang pertama ya, anak-anak. Jadi permasalahan pertama ini berupa zat radioaktif yaitu radium. Waktu paruhnya radium adalah 1600 tahun. Sebanyak 50 gram radium sampel ditempatkan di fasilitas penyimpanan bawah tanah dan dimonitor. Di sini pertanyaannya adalah tentukan fungsi yang memodelkan massa radium yang tersisa setelah paruh waktu. Kemudian pertanyaan yang kedua, gunakan model fungsi untuk memprediksi jumlah radium yang tersisa setelah 4000 tahun. Yang ketiga, buatlah tabel nilai fungsi mx pada interval x dari 0 sampai 5. Dan yang keempat, gambarlah grafik fungsi mx berdasarkan tabel nilai fungsi peluruhan radioaktif. Ini ada permasalahan pertama ya. Ada pertanyaan dulu untuk permasalahan pertama? Gimana, Nana? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kemudian lagi di sini ada permasalahan yang kedua. Sebuah penelitian mengatakan bahwa mungkin terdapat 1 juta bakteri yang menginfeksi sebuah jaringan. Selanjutnya dengan pemberian penisilin disebutkan mampu membunuh 5% bakteri setiap 4 jam ya. Setiap 4 jam. Berapakah banyak bakteri setelah 36 jam? Berapa bakteri jumlah bakterinya dari 1 juta bakteri? Ada pertanyaan untuk permasalahan yang kedua? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ini bangkunya dirapatkan ya, biar gampang. Di sini kelompok 1, kelompok 2 di belakangnya, di sini kelompok 3.
Silakan kumpul ke kelompoknya masing-masing. Ini KPD-nya menunjukkan KPD dan materinya. Perhatikan di situ petunjuknya, kemudian nomor-nomornya silakan diisi ya. Pakai kalkulator. Beda. Berapa? 0,30. Ditulis hasilnya itu aja. Jumlah mula-mula bakteri di situ berapa? 1 juta. 1 juta ya. Presentasi peluruhan bakteri berapa? 5%. Ini yakin ini. Yakin. Ini kok kosong ini. Berapa kali ini? 9. Apa gak ditulis? Tulis. Untuk presentasi peluruhan itu dicek lagi ya. Ada kesalahan ini teman. Ini yang ini bagian sini. Dicek lagi ya. Coba saya cek yang nomor berapa sih? Nomor 1. Ini sudah betul bagus. Ini juga sudah bagus ya. Rumus umumnya yang mana ini ya? Ini berapa? 0,9549 kok nggak ada? Belum ditulis atau di situ? Ya, coba tulis dulu. Wah, saya cek kelompok 2 mana? Ya. Nomor 1 sudah. Ini karena 1 juta bakteri ya. 5%. Ini 9. Bagian sininya berapa? Ini persen apa? Itu persen. Persen. Ini nggak diubah. Ini kan 1 dikurangi 0,5. Ini kok masih persen? Lupa. Ya ini dicek lagi ya. Kemudian yang ini juga dicek. Nah ini cek. Nomor 2 mana? Sudah. Kurvanya. Nah ini. Belum selesai, Belum Pak. selesai. Oke. Nol koma 50.
Oke ya. 5 menit lagi. Silakan, karena waktu diskusi sudah selesai, selanjutnya adalah untuk presentasinya ya. Siapa yang akan maju duluan? Yang pertama? Siapa? Kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1. Jawabannya saya foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hakim. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari diskusi ini. Untuk yang permasalahan pertama, di sini kan disebutkan kalau sebuah penelitian mengatakan bahwa mungkin terdapat 1 juta bakteri yang menginfeksi sebuah jaringan. Selanjutnya dengan pemberian penisilin disebutkan mampu membunuh 5% bakteri setiap 4 jam. Yang ditanyakan dalam permasalahan pertama adalah berapa banyak bakteri setelah 36 jam. Dan untuk penyelesaiannya kita tulis jumlah mula-mula bakteri sama dengan 1 juta bakteri. Persentase keseluruhan bakteri 5% sama dengan 0,5. Perubahan terjadi setiap 4 jam sehingga selama 36 jam terjadi 9 kali perubahan, atau N sama dengan 36/4 sama dengan 9. Dan untuk menjawab pertanyaan banyak bakteri setelah 36 jam, maka kita jawabnya seperti ini. A1 sama dengan 1 juta dalam kurung 100% dikurangi 5% sama dengan 1 juta dalam kurung 1 dikurangi 0,05. Dan untuk peluruhan kedua, A2 sama dengan 1 juta dalam kurung 100% dikurangi 5% sama dengan 1 juta dalam kurung 1 dikurangi 0,5 dalam kurung 1. Itu terus bertambah ketiga, keempat, kelima, terus kayak gitu aja. 1 juta, 1,05. Kalau misalkan keseluruhan keempat dikurangi 0,5-nya 4 kali 0,5. Nah, seterusnya dari analisis di atas bisa ditulis menjadi bentuk pangkat. Jadi, untuk yang peluruhan pertama itu A1 sama dengan 1 juta dalam kurung 1 dikurangi 0,05 pangkat 1. Peluruhan kedua A2 sama dengan 1 juta dalam kurung 1 dikurangi 0,5 pangkat 2. Dan begitulah seterusnya sampai nanti ke 9. Tinggal nama pangkat aja. Sehingga rumus umum dari permasalahan di atas adalah AN sama dengan A0 dalam kurung 1 dikurangi I pangkat N. Nah, selanjutnya dengan mensubstitusikan A0 sama dengan 1 juta, I sama dengan 5%, atau juga dengan 0,5, dan N sama dengan 9, maka diperoleh AN sama dengan A0 dalam kurung 1 dikurangi I pangkat N. Begitu terus sampai nanti hasil akhirnya sampai ke A3 sama dengan 1953/125. Jadi jumlah bakteri setelah 36 jam adalah 1953.125 bakteri. Oke, itu penampilan dari kelompok 1 ya. Tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, itu penjelasannya cukup detail ya dari kelompok 1. Kemudian berikutnya siapa yang akan menanggapi dari ini hasil pekerjaan
kelompok 1 ini siapa? Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 2 ini menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 yaitu nomor Permasalahan berapa? Permasalahan 2 ya. Di bagian sini. Ya. Berarti langsung ke pembahasannya ya. Di sini sudah diketahui jumlah periode yang mewakili yaitu 4.000 tahun, yang berarti 4.000 dibagi 1.600 yaitu 2,5. Terus? Di sini sudah benar. Jadi 4.000 tahun mewakili 2,5 periode waktu paruh dengan mendistribusikan X sama dengan 2,5 pada model yang diperoleh. Tapi kesalahannya di sini kelompok 1 mendistribusikan X-nya itu nilai yang A, yaitu setengah. Sedangkan yang harus didistribusikan biasanya yaitu 2,5. Jadi disimpang. Pembagian situnya. Seharusnya itu 2,5 dan biasanya hasilnya itu 8,84. 8,84. Terus di sini juga tabel sudah diketahui nilai fungsinya itu fx sama dengan 50 dikali 1/2 pangkat x dengan memasukkan nilai x 0 dan seterusnya. Tapi kesalahannya di sini ketika memasukkan nilai 0 seharusnya ketika angka berpangkat 0 maka nilainya 1 bukan 0. Jadi ketika seharusnya kita dimasukkan setengah dikali pangkat 0 seharusnya 1 dikali Setengah dikali pangkat 0 gimana? Setengah pangkat 0. Gila. Maksudnya setengah pangkat 0 biasanya itu nilainya 1. Nah 1 dikali 50 seharusnya 50 bukan 0. Berarti cuma itu bedanya ya? Selebihnya sama. Untuk grafik fungsinya gimana? Modelnya. Kelompok 1 menunjukkan grafik fungsinya. Coba ini digambar saja. Dan grafik fungsinya seperti ini. Selanjutnya ada yang ingin lagi menanggapi siapa? Oke, silakan. Kelompok apa? Kelompok 3 ya. Karena kelompok 1 tadinya menuliskan 0,5, otomatis yang sebuah ini juga ikut salah. Salah ya. Langsung saja kita masukkan pada rumus umumnya, yaitu AN sama dengan I sama dengan A0 dikali 1 dikurangi I pangkat N. Di sini juga kelompok 1 kan N-nya itu sudah diketahui 9, tetapi di sini kalian masih menuliskan 3. Ya, jadi Jadi juga salahnya ada di sini. Dan kita ketahui sama dengan AN sama dengan A0 dikali 1 dikurangi I pangkat N. A0-nya sama dengan 1 juta, dan ini langsung ini kita substitusikan 0,05 kemudian pangkat 9, karena 0,95 pangkat 9 sudah kita temukan hasilnya, jadi kita langsung kalikan dengan A0-nya yaitu 1 juta dengan hasil, jadi jumlah materi setelah 36 jam adalah 630.249,4. ada lagi yang berbeda, yang mau ditanggapi? Tidak ada ya. Oke, silakan duduk. Oke, tadi sudah bagus ya penjelasan dari kelompok 1 tadi sudah menjelaskan jawabannya, kemudian ditanggapi kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan tegasan pada kalian, coba perhatikan. Untuk yang pertama itu,
pertama yang A itu jawabannya. Jadi A-nya itu massa awal radium itu 50 gram. Untuk A-nya setengah. Kenapa di sini setengah? Waktu yang diperlukan sebuah material radioaktif untuk meluruh ya. Itu menjadi setengah bagian. Jadi meluruhnya itu setengah bagian. Misalnya dari 10 langsung jadi 5, langsung jadi 2,5 dan seterusnya. Langsung setengah meluruhnya itu ya. Oke, untuk model fungsinya adalah mx sama dengan 50 dikali setengah pangkat x. 50 itu bagian k-nya ya. Kemudian a-nya itu setengah, x-nya ini pangkatnya. Nah, di sini jumlah periode waktu 1600 tahun. Kemudian jumlah periode yang mewakili 4000 tahun adalah 4000 dibagi 1600 yaitu 2,5. Jadi 2,5-nya ini adalah periode waktu paruh. Sehingga kalau disubstitusikan ke persamaan ini ke fungsinya, ke fungsi mx-nya, maka 2,5 kali setengah pangkat 2,5. Hasilnya adalah 8,84 ya. Sudah jelas di sini ya. Lanjut untuk tabel nilai fungsi mx. Jadi benar kata kelompok 2 tadi. Jadi kalau di sini 0, ini 0 x-nya. Jadi setengah pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi 50 kali 1 hasilnya 50. Jadi nilai mx-nya 50 di sini, bukan 0 ya. Kemudian yang terakhir yang D-nya itu kalau dibuat grafik fungsi, maka tinggal di titik-titiknya tinggal dihubungkan saja ya. Di sini 0,50, di sini 1,25, 2,15, 3, berapa tadi itu ya, koma-koma. Nanti setelah ketemu titik-titiknya tinggal kalian hubungkan sehingga menjadilah suatu grafik fungsi. Sebenarnya itu kita bisa cari dengan menggunakan aplikasi ya, yang aplikasinya namanya Wolfram Alpha ya. Jadi kita bisa ketikkan, ini berbasis Android ada, kemudian berbasis website juga ada. Jadi ini enak ya, jadi tinggal kalian menuliskannya. Nah, ini kalian bisa akses nanti. Kalau tadi fungsinya berapa tadi fungsinya? Yang bakteri fungsi umumnya berapa? 1 juta dikali berapa? 1 dikurangi 0,05 pangkat 9. Nah, ini hasilnya ya. 630.249,0000 dan seterusnya ya. Ini kalau kita pakai langsung jadi ini. Kemudian untuk grafik fungsinya coba mx sama dengan 50 dikali setengah pangkat x. X-nya dari X sama dengan 0 ya, 0 sampai 5 ya, X0 to X5. Nah, ini grafiknya ya, seperti itu. Ini modelnya tadi 0,50. Tadi kan titik yang pertama 0,50. Kemudian di sini 1 berapa? 25. Nah, ini 25 ini di sini. Y-nya ini. Ini 1, ininya 1, di sini 25-nya. Tuh, pada saat saya luruskan, nah di sini 25. Pada saat 2 di sini 12,5, di atasnya 10 kan? Nah, pada saat 3 di sini. Iya, ya. Begitu seterusnya. Enak kalau pakai aplikasi Wolfram Alpha ini, jadi tinggal kalau
kalau grafik langsung keluar ya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa yang ingin menyimpulkan di sini? Silakan. Jadi, berdasarkan hasil dari pemaparan teman-teman tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa penerapan fungsi eksponen itu ada dua. Yang pertama, pertumbuhan atau pertambahan, atau kita bisa memakai rumus fx sama dengan k dikali p ditambah i pangkat x. Yang kedua, peluruhan atau pengurangan atau penyusutan. Nah, kita juga bisa memakai rumus fx sama dengan k dikali 1 dikurangi p pangkat x. Oke, selanjutnya kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, yang KBD-nya jangan lupa dikumpulkan ya. Ya, anak-anak, bagaimana pembelajaran nanti? Menyenangkan ya? Menyenangkan apa membosankan? Kenapa menyenangkan? Apa? Karena siswanya partisipasi langsung dalam pembelajaran. Gimana? Ya, karena siswanya yang langsung ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Terlibat aktif gitu ya, langsung aktif. Gimana menurut kamu? Penjelasannya mudah dimengerti. Penjelasannya mudah dimengerti ya kalau dengan model seperti ini ya. Oke, anak-anak, berikutnya adalah quiz. Quiz ini berbasis online, jadi nanti akan terkoreksi otomatis. Bapak di sini menggunakan Google Form. Jadi di situ ada 5 soal. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, sudah ya. Oke, karena waktu mengerjakan itu sudah selesai. Semoga hasilnya atau nilainya bagus-bagus. Nanti kalau nilai di bawah KKM itu di remedi, dan yang sudah tuntas itu bisa mengerjakan soal-soal pengayaan ya. Oke. Nah, berikutnya karena waktu sudah habis, untuk ketua kelasnya silakan berdoa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dengan basic. Oke, baik. Jadi silakan lagi nanti belajar lagi di rumah untuk materi ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ya lewat WhatsApp grup ya. Oke. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.